Salam, salam. Kita kembali Abam episode 818 dan kali ini saya didampingi oleh Bapak Pendeta Dr. Andris. Silakan Pak Andris baca pertanyaannya. Dari seorang janda 40 tahun satu anak, Pak. Ya, ditinggal mati ini ya. Janda mati 40 tahun satu anak. Oke, masih muda ya. Teruskan. Shalom, Pak. Pak, saya sandwich generation. Menanggung kedua orang tua, anak satu yang masih SD, adik yang SMP, dan keponakan yang SMU. Ya, sandwich generation itu artinya orang yang ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Tanggung jawabnya atas bawah gitu. Terus. Keponakan ikut saya karena ibunya, yaitu adik saya, sudah meninggal. Dia Muslim. Ponakan ini susah diatur, merokok, pernah kedapatan curi HP, tapi tidak ngaku. Motornya dijual dan uangnya habis tidak jelas. Boros, tiap malam keluyuran sampai jam 12 malam paling cepat. Saya mau dia nantinya kuliah, tapi semua tidak mendukung karena kelakuannya. Bapak saya mantan penatua gereja, umur 73 tahun, perokok, bisa 2 bungkus sehari. Peminum kadang sampai mabuk. Beli nomor togel, nongkrong-nongkrong. Uang pensiunan sudah habis untuk itu semua. Kadang saya tidak mau kasih duit, dia memelas. Katanya itu hiburannya di masa tua dan susah berhenti. Padahal dia penatua ya, mantan penatua. Aduh, ampun. Di seminar Pak Eras bilang sandwich generation adalah suatu kehormatan. Pak, saya memang tidak menganggap ini masalah besar, tapi saya kok seperti buang-buang duit ya Pak, membiayai 2 orang itu, sementara masih ada 2 orang lagi, yaitu adik dan anak saya yang layak diperjuangkan masa depannya. Saya pakai jurus diam dan berusaha hidup suci melawan masalah ini, tapi kan mereka yang membuat masalah. Saya tinggal berdua saja sama anak saya, yang lain tinggal di desa gitu. Mereka tidak mau ikut saya karena saya di kota dan mereka sudah terbiasa dengan komunitas di sana. Di sana pun rumah sewa Pak saya yang bayar. Saya kadang berpikir tidak perlu umur panjang kalau toh akhirnya nggak bisa jadi lebih baik. Saya memprediksi keduanya tidak bisa berubah. Pak Eras minta nasihatnya, Tuhan memberkati. Yang pertama harus mengatakan kamu wanita yang baik. Benar kehormatan bisa pikul beban. Tetapi ada saat di mana kamu harus membatasi pemberianmu kepada orang yang disalahgunakan. Roh Kudus akan menolong kamu saat kamu berkata, saya tidak bisa bantu lagi. Apalagi kalau uang itu untuk beli togel. Kamu harus berkata tidak. Bukan kejam, kamu persiapkan orang tuamu masuk surga. Jangan sampai untuk beli judi juga untuk minum-minuman keras, nggak boleh. Kamu harus tegas apapun resikonya. Oke, jalani terus karena saya beritahu ya, masalah ini tidak akan lama. Kamu akan menyelesaikannya dan melewatinya. Tidak terus-menerus ya. Oke, Tuhan memberkati. Teruskan. Selanjutnya dari pria 24 tahun belum nikah Jawa Barat. Ya. Shalom Pak Eras, semoga sehat selalu. Saya ingin mohon arahan Bapak secara alkitabiah dalam menghadapi orang tua. Siapa tahu pendirian saya belum bertanya ini adalah dosa. Ayah dan ibu saya itu orangnya pemarah dan sangat suka menekan situasi saya. Menekan situasi. Terus? Cara bicara, cara memerintah, cara mengatur. Entah kenapa semua praktek itu hanya membuat saya ingin kepahitan sama mereka. Untungnya saya tertahan juga berkata kasar dengan orang tua. Saya kebanyakan mengalah dalam perdebatan sebab menyadari keduanya dipercayakan Tuhan dan saya selalu ingin menghargai Tuhan, maksudnya dengan melihat sisi positif itu. Namun amit-amit deh rasanya, saya tidak mengidolakan mereka. Ketika nanti saya punya anak, saya tidak ingin mempraktikkan cara kerja orang tua pada anak saya. Saya hanya ingin antara saya dan anak terjalin hubungan baik, tidak ingin dia mengalami potensial roh-roh jahat yang bisa muncul, seperti kepahitan dan pemberontakan. Hanya karena sifat saya yang tidak bisa jadi teladan. Apakah tidak mengidolakan cara didik orang tua bukan masalah, Pak? Bukan. Jadi kalau orang tua tidak bisa dicontoh, ya nggak usah diidola dan nggak usah dicontoh. Oke. Apakah saya berpotensi jadi anak durhaka? Tidak. Dari sifatmu ini tidak berpotensi, tetapi selalu ada
kemungkinan rangsang dari orang tua yang berlebihan jahat atau lingkungan kamu bisa jadi seorang yang durhaka. Tapi sejauh ini tidak. Karena kamu memiliki sikap yang saya pandang menghormati orang tua. Tapi berjaga-jaga ya, jangan sampai kamu terbawa atau terpengaruhi oleh lingkungan. Terus? Anggap saya ini anak kandung Bapak. Apakah Bapak sakit hati jika mendengar pengakuan demikian atau bisa membenarkan curahan hati saya? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau orang tua yang baik merasa diri salah, ya tidak perlu tersinggung. Bahkan ketika orang tua sudah baik dinilai salah, tidak perlu tersinggung. Itu akan memutus jembatan hubungan antara anak dan orang tua. Orang tua yang dewasa, yang matang itu bisa mendem jero mikul dhuwur. Nggak seneng ya wis diem aja. Supaya jembatan bisa terus terbangun dan orang tua bisa memberkati. Oke, saya kira itu saja. Oke, terus. Selanjutnya dari pria 39 tahun menikah di Bekasi. Shalom Om, saya mau tanya maksud dari Matius 10 ayat 6. Bunyinya melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya artinya orang-orang Israel yang belum bertobat. Supaya mereka bertobat. Terus. Lalu Lukas 10 ayat 40 bunyinya sedang Marta sibuk sekali melayani. Ya, Marta melayani secara teknis, makan, minum, dan lain-lain. Tetapi Marta tidak mendengarkan ajaran Yesus. Dan ini yang salah. Ya. Terus ada poin yang tidak boleh dibaca ya. Dibaca dalam hati. Ya, bagaimana menasehati orang tua yang masih memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Bahkan dia seorang pendeta ya. Iya, Pak. Jangan mengajari. Sudah tua dia. Umurnya sudah tua sekali. Jadi kamu ajari tambah marah dia. Yang penting kamu mengasihi dia dengan tulus. Dia merasakan kasihmu. Dan tunjukkan perbuatan yang agung. Perbuatan yang saleh. Dan itu akan jadi tamparan. Itu khotbah yang lebih keras dari suara di mimbar. Terus. Selanjutnya dari pria 44 tahun menikah 2 anak di Jakarta. Shalom Bapak Erastus, melalui surat ini secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur saya untuk kebaikan hati Pak Eras dan tim Abam yang berkenan menolong saya. Sungguh saya sangat terharu Pak, kiranya Tuhan membalas kebaikan Bapak sekeluarga dan tim Abam. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak. You are most welcome. Kembali kasih, Tuhan memberkati. Our pleasure, senang. Our pleasure, my pleasure, ya, help you, support you. Oke, terus. Selanjutnya dari seorang janda mati usia 31 tahun. Waduh. Nias. Gunung Sitoli. Gunung Sitoli Nias, ya. Udah janda ya, umur 31 tahun. Masih muda, Pak. Aduh, terus. Apakah seluruh kematian adalah kehendak Tuhan? Sejak kapan Tuhan merencanakan semua hal dalam hidup kita, termasuk kematian? Suami saya meninggal 23 September yang lalu karena keseret arus ombak waktu berenang di laut. Almarhum sempat ditolong dan diangkat di darat, tapi tidak terselamatkan. Rasanya hancur hati dan perih sekali. Mohon doanya Pak Pendeta. Berat. Ada banyak hal yang kita tidak tahu mengapa sesuatu terjadi. Yang jelas Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk untuk anak-anaknya. Ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau suami Anda masih hidup. Kita tidak tahu. Ya, dulu ada satu anak meninggal, didoakan ibunya, atau ibunya nangis, ternyata anak itu belum meninggal. Usia berapa ya, 4-6 tahun gitu. Tetapi beberapa belas tahun kemudian anak ini hilang, ternyata dia meninggal di bawah kolong jembatan dengan perut hamil. Dan ibu ini berkata, kalau saya tahu ini, saya tidak minta anak saya dibangkitkan waktu itu. Ya, bisa terjadi begitu ya. Jadi bersyukur dengan apapun yang terjadi walaupun kita tidak tahu. Belum tentu suami masih hidup itu membuat Anda tidak terluka.
Tuhan bisa melakukan itu demi kebaikan bersama. Supaya suami tidak terhilang dan kamu juga tidak terluka. Tuhan memberkati. Teruskan. Tapi kita turut sepenanggungannya. Ya, turut sepenanggungan. Oke. Selanjutnya dari wanita 49 tahun menikah Jakarta Barat. Shalom Pak Erastus, saya sudah mengikuti khotbah Bapak melalui YouTube dari tahun 2018. Dari khotbah-khotbah Bapak, saya banyak belajar tentang kebenaran dan telah merubah pandangan hidup saya tentang bagaimana menjadi umat Kristen yang benar. Saya mulai ikut ibadah onsite sejak Mei 2023 dan saya ikut ibadah di GSKI Bonjeruk. Bapak Gembala, Pak Timotius Tan dan timnya sangat ramah dan welcome. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Erastus. Saat sebelum mulai ibadah raya di CityCon 15 Oktober, Bapak meluangkan waktu untuk menyalami jemaat-jemaat termasuk saya. Saya merasa terberkati bisa bersalaman dengan Bapak dan pada saat menyalami saya, Bapak berkata, "Kamu hebat loh, kamu kuat." Saya sempat kaget, Pak, karena kok Bapak bisa langsung mengatakan itu padahal saya belum menceritakan keadaan atau permasalahan saya. Dan saya tahu itu pasti marifat dan urapan yang ada pada Bapak. Sapaan, jabatan tangan, dan perkataan Bapak sangat menguatkan saya. Walaupun saya tahu Bapak juga sedang dalam masalah bullying terkait seminar Logos, tapi Bapak masih bisa memberikan semangat kepada jemaat. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak untuk seminar Logos di sesi ke-14, di mana Bapak mengajak jemaat memberikan tepuk tangan untuk penghormatan kepada Bunda Maria yang bagi kami umat Katolik Bunda Maria sangat dihormati. Di sini saya merasa Bapak betul-betul seorang gembala yang luar biasa, menghormati agama lain, dalam hal ini agama Katolik. Saya sungguh terberkati bisa mengenal Pak Eras dan khotbah-khotbah Bapak yang mengandung kebenaran serta lagu-lagu Bapak yang luar biasa, bagus lirik dan nadanya. Setiap hari saya selalu mendengar khotbah-khotbah dan nyanyi lagu-lagu Pak Eras. Terima kasih Pak Eras sudah menjadi contoh hidup dan teladan bagi kami. Semoga Bapak sehat-sehat selalu dan tetap semangat melayani dan memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya semakin banyak orang yang diubahkan hidupnya. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Tuhan memberkati ya. We love you. Tetap kuat, ikut Tuhan dan bersama dengan kami. Terima kasih untuk pujiannya ya. Tuhan memberkati. Oke. Selanjutnya wanita 21 tahun belum menikah, Manado. Shalom Pak Eras, setahun yang lalu saya mengirimkan pertanyaan dan Pak Eras menjawab di abang 423. Bapak membaca tulisan saya dan berkata bahwa dengan spirit saya yang bagus ini, saya akan sangat baik jika menjadi seorang pendeta. Tetapi pada saat itu saya melanjutkan pekerjaan saya Pak, karena hanya saya harapan orang tua saya untuk membantu ekonomi keluarga. Sepanjang saya dalam pekerjaan saya selalu berdoa agar Tuhan kuatkan saya dalam pekerjaan saya. Karena jika saya berhenti, sangat sulit mendapatkan pekerjaan untuk saya yang hanya lulusan SMK. Tetapi baru-baru ini saya berhenti dari pekerjaan saya, Pak. Saya merasa tidak kuat atas masalah-masalah dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan saya. Seringkali pikiran saya menjadi kacau, Pak. Saya punya cita-cita, tetapi dengan ekonomi keluarga saat ini, saya harus bekerja dan belum bisa kuliah. Saya harus membantu orang tua saya, tetapi saya juga terus berpikir tentang masa depan saya. Hal itu yang akhirnya saya pikirkan terus-menerus. Selama saya bekerja, saya sering merasa cemas berlebihan, bahkan sampai depresi. Tidak jarang juga berpikir untuk mengakhiri hidup. Makin hari makin parah, dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana semestinya saya mengatasi pikiran-pikiran seperti itu? Apakah saya saja yang terlalu berlebihan, atau apakah saya seharusnya ke psikiater? Terima kasih atas jawabannya, Pak. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dan umur keluarga. 21 ya. Nah, 21 tahun. Pani atau itu. Iya, umur 21 tahun ini. Kamu tidak bisa saya nasihati dalam waktu singkat. Kamu akan didampingi orang yang memiliki pengalaman mirip kamu. Ya, kamu akan ditelepon. Kami mengasihi kamu. Ya, jika kamu tergerak untuk kuliah di SCT Ekumene, ya, beberapa atau mungkin banyak yang datang dari Manado. Ya.
yang kuliah di tempat kami. Ya, mereka cantik-cantik ya. Bukan ganteng. Tapi ini domisili Jakarta, Pak. Dia orang Manado tapi Oh, domisili Jakarta. gitu ya. Oh, kalau begitu tolong nih dihubungin, nak. Kasihan ini. Kasihan. Dia punya orang tua, tanggung jawab loh. Saya salut kamu tanggung jawab, nak. Bisa dibantu, nak. Dia cinta orang tua, tidak meneruskan karena untuk nafkah orang tua. Jangan lupa ya, ini harus dihubungi benar-benar ya. Dikuatkan. Kadang-kadang mau mengakhiri hidup ya. Iya, Pak. Waduh, ini harus dijagain ini. Tuhan menyayangi kita kalau kita melindungi orang-orang seperti ini. Oke, Tuhan memberkati. Teruskan. Selanjutnya dari pria 46 tahun menikah di Kota Malang. Shalom Pak Erastus, Abam Tim. Apakah mungkin suatu saat bisa membahas Tuhan Yesus dari sisi manajemen? Mohon maaf bila mungkin sudah pernah namun terlewat oleh saya. Atau mungkin sudah pernah disinggung namun tidak secara khusus. Maksud saya, bagaimana Yesus melakukan manajemen atas aktivitasnya selama 3 tahun berkarya mewartakan sabda Tuhan di dunia. Lalu dikaitkan dengan prinsip manajemen secara umum. Misalnya seperti, bagaimana memahami makna perencanaan dalam organisasi. Apakah bisa dikaitkan dengan firman Tuhan seperti, rancanganku bukan rancanganmu. 5 gadis bodoh yang tidak mempersiapkan minyak, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari dan lain-lain. Bagaimana menjadi pemimpin dengan leadership yang baik? Bagaimana Yesus memanage perjalanan karir pewartaannya dari awal setelah dibaptis hingga akhir tiba di Yerusalem. Mohon pencerahannya, Tuhan memberkati. Oke. Untuk Pak Ansel ya, usia 46 Ya, tahun Pak menikah di Malang ya. You are smart, sir. Kamu cerdas ya. Ya. Apa yang saudara kemukakan ini sudah menjadi gambaran ya. Dari satu keberadaan Yesus yang memang patut dicontoh dalam segala hal. Bicara soal leadership, ya tentu kami mengajar leadership di sini dan menyangkut manajerial atau manajemen. Tetapi yang ini saya tidak tahu apakah pernah disampaikan ya. Tapi ini usulan yang sangat bagus. Usulan sangat bagus, dicatat, nak. Usulan yang sangat bagus. Ini bisa disampaikan oleh Pak Frankie Chong misalnya. Ya. Jadi membahas Tuhan Yesus dari sisi manajemen. Pasti ada. Ya. Terima kasih Pak Ansel. Tuhan memberkati Anda. Teruskan. Selanjutnya dari wanita 30 tahun single. Shalom Pastor Erastus, saya mau tanya. Yang pertama, kalau orang membuat konten menyindir untuk merendahkan orang demi mencari uang, apakah dosa? Ya tentu itu dosa ya, tidak bermartabat ya. Terus kalau ada penginjil bersaksi berdoa minta Tuhan kasih 30 juta, dia berdoa Tuhan lalu kasih dia memenuhi kebutuhan dan tidak mau bekerja, dosa atau tidak? Wah, saya tidak tahu konteksnya ini. Kalau penginjil memang dia full timer dan 30 juta digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, ya tidak salah. Tapi kalau 30 juta untuk kesenangan dia sendiri, ya jadi salah. Oke, teruskan. Kalau ada pendeta, dia suruh umatnya menabur, memberi makanan dan pakaian. Lalu pendeta ini foto posting di Facebooknya seakan-akan dia yang memberi untuk menarik minat orang, untuk membantu orang lain terkesima, lalu memberi banyak-banyak bantuan. Pendeta ini juga berdoa di Tuhan 30 juta, bilang mau nolong orang, tapi di belakang 20 juta dia pakai. 10 jutanya dia pakai nolong orang. Kira-kira dosa nggak, Pak? Ya dosa banget ya, bukan dosa, Pak. Sudah dosa banget itu. Iya, penyalahgunaan ini dosa banget. Heran ya, orang kok masih nggak punya malu ya. Oke, dosa. Nggak boleh buat begitu. Hamba Tuhan yang jujur, yang tulus pasti diberkati, tidak kekurangan. Jangan pakai pura-pura, menipu. Ya, politik seperti ini membuat orang tidak terberkati. Ya, kepada hamba Tuhan jangan buat begitu. Oke, teruskan. Pria. Selanjutnya dari seorang pria 42 tahun menikah di Jepara. Ya. Salam kenal. Saya pecinta suara kebenaran dari tahun 2007 sampai sekarang masih tetap setia. Tuhan Yesus memberkati Pak Erastus Abdono. Saya selalu Pak Eras. Pertanyaannya untuk sekarang tidak ada, tapi suatu saat saya pasti akan bertanya,
Karena saya membutuhkan mentor atau pembimbing di dalam saya melayani di sebuah desa kecil di Jepara. Dan saya merasa bahwa Tuhan tunjukkan Bapaklah yang patut dan pantas diteladani di dalam kehidupan dan pelayanan saya. Kiranya Bapak berkenan untuk menjadi mentor saya. Meskipun saya tidak bertanya, tetapi melalui khotbah-khotbah Bapak, saya banyak diberkati dan sedikit demi sedikit saya berubah. Terima kasih Pak untuk kesempatan dan perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga. Ya, ini pendeta rendah hati, nak. Kirimi buku ya, apa yang bisa kita bantu ya. Kita dukung pelayanan pendeta seperti ini. Ya, dia punya nurani. Sementara orang mengatai saya sesat, dia menaruh percaya. Roh Kudus pasti menuntun orang. Kalau orang itu hatinya lurus, nuraninya baik, walaupun dia belum dengar khotbah saya, belum mengerti bahkan, atau bahkan kurang setuju, dia akan diam dulu. Dia akan tanya Roh Kudus, ini pendeta benar atau tidak. Ya, tidak main menghakimi. Tapi pendeta ini percaya, pasti ada roh yang baik dalam dirinya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita 50 tahun menikah. Shalom Pak Eras, sebelumnya minta maaf karena terlalu sering mengirimkan SMS ke Pak Eras melalui Abam. Ya. Jangan bosan ya Pak untuk menanggapi, juga jangan bosan ya untuk membaca Pak Yehuda. Pak Anu juga, oke. Saya mau tanya Pak Eras, banyak orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus Juru Selamat, Allah Bapa, sangat pencipta, Sang Pencipta, tetapi tidak paham Tritunggal atau Trinitas. Tetapi firman Tuhan dan Roh Kudus yang menjadi ukuran hidupnya. Apakah orang yang seperti itu bisa kudus ataupun sempurna? Karena begitu banyak orang Kristen yang jauh-jauh dari jangkauan media hanya mengandalkan gereja menyampaikan khotbah-khotbahnya yang jauh dari kata cukup, tetapi dia rajin baca firman, puasa, berdoa, menyembah. Apakah yang seperti itu bisa kudus sempurna? Jadi kalau pemahaman mengenai Tritunggalnya tidak tepat, itu belum tentu masuk neraka. Tapi kalau perbuatannya jahat, pasti masuk neraka. Nah, kalau pemahaman tentang Trinitas atau monoteismenya benar, itu akan membawa orang kepada kesempurnaan. Maka saya sarankan ikuti pembahasan saya mengenai Logos, karena pembahasan ini akan membawa kita kepada puncak kesucian. Ya, percaya. Ada implikasi yang kuat dalam pembahasan mengenai Logos atau mengenai Trinitas Biblical, Trinitas Alkitabiah yang saya ajarkan. Teruskan. Yang kedua, apakah orang yang tidak percaya bahwa kita manusia bisa kudus dan sempurna itu bisa dikatakan menghujat Roh Kudus? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih atas waktunya. Tidak. Kalau hanya begitu tentu tidak. Orang yang menghujat Roh Kudus itu orang yang sudah tidak bisa menerima penggarapan Roh Kudus. Dia sudah tidak bisa menerima penggarapan Roh Kudus, hatinya keras. Nah, ini baru menghujat Roh Kudus. Tapi kalau hanya soal Tritunggal ya enggak lah ya. Oke, terus udah. Selanjutnya, oke, dari pria usia 44 tahun ya. Pria 44 tahun menikah di Kota Malang. Ya. Salam dalam kasih Kristus, Bapak Gembala kami. Ya, Saya sudah mengikuti Logos dan sepenuhnya mempercayai itu sebagai kebenaran. Bagi saya, apa yang Bapak sampaikan itu adalah penebalan dari apa yang selama ini saya imani, bahwa Tuhan Yesus dan Bapa Yahweh adalah dua pribadi. Tapi belum ada yang pernah menyampaikan sampai kebenaran itu diungkapkan Roh Kudus melalui Bapak Erastus. Saya ingin bertanya saja Pak, bagaimana deskripsi dari perkataan Paulus di 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Paulus berkata, jemaat di perjanjian lama waktu itu minum dari batu karang rohani yang adalah Kristus. Apakah itu bisa diartikan kalau Kristus dalam makna Yesus sudah hadir waktu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir waktu itu? Mohon pencerahannya ya Pak. Dan tetap jaga hati, jangan sampai lemah karena hujatan-hujatan yang semakin menggila di luar sana. Salam LB3. Oke. Terima kasih. Kristus itu artinya yang diurapi. Dan yang diurapi itu bukan hanya Yesus. Nabi-nabi dan imam-imam di perjanjian lama pun juga diurapi. Jadi waktu minum dari batu karang rohani yang adalah Kristus yang diurapi, belum tentu ini menunjuk Yesus, dan kalau yang saya pahami tentu bukan Yesus karena Yesus belum ada waktu itu.
tetapi pekerjaan Allah melalui Musa yang diurapi. Oke. Amin. Tuhan memberkati. Oke, luar biasa. Selanjutnya dari wanita 43 tahun di Bekasi. Maaf saya lancang. Curhat saya mau bercerita. Saya mantan biarawati dan saya keluar dari kongregasi karena saya merasa tidak layak lagi jadi seorang biarawati. Tetapi saat saya putuskan untuk keluar, saya difitnah dan dihakimi oleh gereja dan nama saya di blacklist. Sementara semua rekening saya diblokir. Saya saat ini di Bekasi kontrak rumah, tetapi saya diusir karena bayar rumah kurang. Saya berdua dengan kakak saya saat ini, kami tidak punya tempat tinggal dan mau pulang, kami tidak ada biaya. Kami punya rumah di Surabaya, orang tua sudah tiada. Yang saya ingin tanyakan, apakah yang harus saya lakukan, Bapak Pendeta? Ini tentu nggak bisa dijawab ya, harus di konseling ya. Biarawati ya, kalau benar ya, kalau benar mesti harus diperhatikan ya. Betul. Berikutnya. Selanjutnya wanita 60 tahun, single di Jawa Timur. Pak Erastus yang terhormat, mohon doa Pak untuk adik saya laki-laki usia 57 tahun yang baru-baru ini stroke dan sekarang penglihatan kabur. Dokter menganjurkan untuk cuci otak. Sekarang adik saya dalam kondisi sangat putus asa karena sakitnya ini. Belum lagi memikirkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Mohon bantuan doanya ya Pak Erastus. Terima kasih Pak, kiranya Tuhan memberkati Bapak dengan kesehatan dan kekuatan. Oh ya Pak, mohon info lagu Bapak yang ada lirik kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, itu judulnya apa ya Pak? Mau saya cari di YouTube untuk saya share ke adik saya karena lagu itu sangat menguatkan. Ya, lagunya Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku. Ya, oke, teruskan. Satu lagi. Wanita 61 tahun Cirebon. Iya. Shalom Bapak Eras dan tim Abam. Terima kasih untuk surat pertama yang sudah dibacakan. Pada surat pertama saya tidak bertanya, tetapi kali ini saya mau bertanya. Pertanyaannya adalah dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 5 sampai 8. Tidak terdapat suku dan. Mohon penjelasannya. Terima kasih Tuhan memberkati ini Bapak pertanyaan Eras. yang akan jadi PR ya. Iya. Kita cek dulu Wahyu 7 ayat 5 sampai 8. Ya, cek dulu. Kenapa tidak ada suku dan di situ? Biasanya ada sesuatu yang perlu dikemukakan. Oke, saya kira cukup. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.